Halo sobat semua, berjumpa kembali dengan channel Inyoman Arjana Arta. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2024-2025. Nah, informasi tentang PPDB kali ini ya, saya akan bagi ke dalam beberapa bagian, yaitu bagian pertama, saya akan membahas tentang tahapan PPDB dan mekanisme PPDB. Kemudian bagian yang kedua, saya akan membahas tentang jalur PPDB dan persyaratannya. Kemudian bagian yang ketiga atau yang terakhir, saya akan membahas tentang jadwal pelaksanaan PPDB. Dan kali ini saya fokus memberikan informasi bagian pertama, yaitu tentang tahapan PPDB dan mekanisme PPDB, sedangkan bagian yang kedua dan yang ketiga akan saya sampaikan pada video-video berikutnya. Nah, terkait dengan pelaksanaan PPDB ini, memang beberapa konsep dan teknis PPDB harus dipahami baik oleh penyelenggara PPDB maupun oleh calon peserta didik dan orang tua peserta didik. Nah, oleh sebab itu, maka saya akan membahas terkait asas PPDB terlebih dahulu sebelum saya masuk ke tahapan PPDB. Jadi harapan kita ya, PPDB ini dilaksanakan dengan berbagai asas. Asas yang pertama adalah non-diskriminatif. Jadi non-diskriminatif itu artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah NKRI tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, dan golongan, termasuk anak berkebutuhan khusus atau ABK. Kemudian, asas yang kedua adalah objektivitas. Objektivitas artinya bahwa penerimaan peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 dan pelaksanaan PPDB Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Kemudian, asas yang ketiga adalah transparan. Transparan artinya penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka yang dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. Kemudian asas yang keempat adalah akuntabilitas. Jadi akuntabilitas ini adalah penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik secara prosedur yang ditempuh maupun hasilnya. Kemudian asas yang terakhir atau yang kelima adalah tidak ada penolakan dalam penerimaan peserta didik baru kecuali daya tampung sekolah terbatas dan waktu yang tidak memungkinkan serta tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, itu adalah asas atau pegangan panitia PPDB ya atau sekolah penyelenggara PPDB dan orang tua. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tahapan PPDB karena hal ini merupakan sangat penting sekali untuk diketahui oleh semua pihak, baik oleh pihak penyelenggara PPDB dalam hal ini adalah satuan pendidikan atau sekolah maupun oleh calon peserta didik baru dan orang tua. Nah, adapun tahapan-tahapan PPDB sesungguhnya ada 4 tahapan yang pokok. Yang pertama adalah tahapan pra-PPDB. Jadi pra-PPDB ini adalah kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak sekolah SD yang peserta didiknya ingin ke jenjang pendidikan SMP dan pihak sekolah SMP yang peserta didiknya mau melanjutkan ke jenjang SMA atau SMK. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi, sosialisasi ini dilakukan oleh sekolah yang ingin peserta didiknya melanjutkan ke pendidikan atau ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian, tahapan yang kedua adalah pelaksanaan PPDB. Di pelaksanaan PPDB ini ada 3 komponen kegiatan yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah memberikan informasi ya terkait pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru secara terbuka
baik melalui spanduk atau baliho maupun media lainnya yang paling sedikit informasi tersebut memuat yang pertama adalah persyaratan ya calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya. Kemudian yang kedua memuat tanggal pendaftaran, kemudian yang ketiga adalah memuat jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua atau wali, dan jalur prestasi. Kemudian yang terakhir yang harus dimuat adalah jumlah daya tampung yang tersedia dan tanggal penetapan pengumuman hasil seleksi PPDB. Nah, itu adalah tahapan pelaksanaan PPDB. Kemudian yang berikutnya, ya, yang kedua adalah pendaftaran, masih dalam tahapan pelaksanaan PPDB. Nah, untuk yang kedua itu adalah pendaftaran, di mana calon peserta didik mendaftar, ya, sedangkan pihak sekolah, ya, adalah menerima pendaftaran. Kemudian, ketika pendaftaran sudah selesai, maka akan diadakan seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran, ya. Dalam hal ini akan dilakukan oleh sekolah penyelenggara PPDB. Nah, itu adalah terkait dengan tahapan PPDB yang kedua. Selanjutnya, ya, adalah tahapan PPDB yang ketiga, yaitu pengumuman. Nah, pengumuman penetapan peserta didik baru, ya, ini akan dilakukan, ya, tetapi sebelumnya harus dilakukan rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah, dan pengumuman yang dilakukan harus sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB yang tersedia. Kemudian tahapan PPDB yang terakhir itu adalah daftar ulang. Silakan peserta didik yang telah dinyatakan diterima untuk sesegera mungkin melakukan daftar ulang sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. Dan apabila melewati tanggal yang telah ditentukan tidak melakukan daftar ulang, maka peserta tersebut dianggap mengundurkan diri. Nah, demikianlah terkait dengan tahapan-tahapan PPDB. Selanjutnya, saya akan membahas mekanisme PPDB. Terkait dengan mekanisme PPDB, ini akan dilakukan melalui dua moda, yaitu moda online atau daring, kemudian yang kedua adalah moda offline atau luring. Di mana moda online atau daring ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah moda online atau daring yang dilakukan melalui kerjasama dengan penyedia akses layanan jaringan dengan pihak ketiga. Sedangkan mode online atau daring mandiri akan dilakukan di mana sekolah akan menyediakan fasilitas pendaftaran melalui website sekolah masing-masing. Nah, selanjutnya bagaimana cara pengajuan pendaftaran pada mode online melalui akses jaringan. Nah, pengajuan pendaftaran dilakukan oleh masing-masing calon peserta didik dengan cara mengakses pada situs PPDB online yang ditentukan dan melakukan semua tahapan kelengkapan data pendaftaran secara online. Kemudian, calon peserta didik diperkenankan mendaftar dua pilihan sekolah, tetapi dengan catatan khusus untuk SMA. Jika pilihan satu adalah SMA dalam zonasi, maka pilihan kedua dapat memilih sekolah lain yang termasuk dalam wilayah zonasinya. Dalam hal ini acuannya adalah kelurahan dan desa sesuai dengan juknis PPDB yang berlaku. Nah, bagaimana dengan SMK? Jika pilihan satu SMK, maka pilihan kedua SMK yang sama, tetapi dengan kompetensi, keahlian atau konsentrasi keahlian yang berbeda. Nah, jika telah selesai, maka calon peserta didik mencetak tanda kartu pengajuan pendaftaran online dan menyimpan dokumen tersebut. Nah, setelah melakukan tahapan pengajuan pendaftaran, selanjutnya operator melakukan proses verifikasi pendaftaran. Dan selama operator melakukan verifikasi pendaftaran, sistem secara otomatis melakukan perankingan
sesuai jalur pendaftaran melalui portal yang telah ditentukan. Nah, itu adalah terkait pengajuan pendaftaran mode online melalui akses jaringan. Nah, bagaimana dengan pengajuan pendaftaran melalui mode online mandiri? Nah, untuk pengajuan pendaftaran ya melalui mode online mandiri, maka kepala sekolah berkewajiban menyampaikan alamat website pendaftaran PPDB mandiri kepada Dinas Pendidikan. Kemudian, pengajuan pendaftaran dilakukan oleh masing-masing calon peserta didik baru sesuai zonasi dengan cara mengakses pada situs PPDB online sekolah yang dituju, yang alamatnya dapat dilihat pada website sekolah. Selanjutnya, calon peserta didik tidak diperkenankan mendaftar di dua sekolah tujuan atau mendaftar rangkap. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka ini harus diketahui oleh calon peserta didik baru dan orang tua tentunya. Jangan sampai nanti ketika pengajuan pendaftaran melalui mode online mandiri, calon peserta didik baru itu akan mendaftar di dua sekolah sekaligus. Nah, selanjutnya jika telah selesai, ya, maka calon peserta didik mencetak tanda bukti pengajuan pendaftaran online dan menyimpan dokumen tersebut. Nah, dan langkah terakhir yang dilakukan pada pengajuan pendaftaran mode online mandiri ini adalah verifikasi pendaftaran. Nah, terkait dengan verifikasi pendaftaran, ya, ini yang merupakan tahapan ketika tahapan pengajuan pendaftaran sudah selesai, maka selanjutnya panitia PPDB sekolah online mandiri melakukan proses verifikasi. Dan proses verifikasi, ya, ini akan disertai dengan proses perankingan, di mana proses perankingan dilakukan secara manual oleh panitia PPDB sekolah online mandiri. Kemudian calon peserta didik baru bisa melihat hasil pendaftaran melalui situs portal sekolah masing-masing. Nah, ini adalah cara pengajuan pendaftaran mode online mandiri. Nah, selanjutnya bagaimana dengan mekanisme PPDB melalui moda offline? Nah, PPDB melalui mekanisme pendaftaran PPDB offline, maka calon peserta didik mendaftar langsung pada sekolah yang dituju. Misalkan kalau tujuannya adalah SMA, maka harus sesuai dengan zonasinya. Dan jika yang sekolah yang dituju adalah SMK, maka sesuai dengan kompetensi keahlian yang diminati. Dengan tetap berdasarkan pada jadwal dan sistem antrian dalam sesi dengan cara mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan secara langsung kepada pihak sekolah yang dituju. Nah, ini adalah pertanyaan yang sering muncul. Bagaimana jika calon peserta didik baru ingin membatalkan ya pengajuannya dan ingin mengajukan pendaftaran baru atau mendaftar di sekolah yang baru, maka hal ini akan menjadi permasalahan juga buat calon peserta didik baru. Maka ketika ingin ya mendaftar ke sekolah yang baru ya dan tidak jadi mendaftar di sekolah asal awalnya, maka peserta didik baru ya harus mencabut atau membatalkan berkas pendaftaran dari sekolah sebelumnya terlebih dahulu. Maka ketika berkas sudah dicabut dan dibatalkan secara resmi, maka calon peserta didik baru bisa mendaftar di sekolah baru yang akan dituju. Nah, saya kira itu ya informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan PPDB dan konten pada kali ini ya saya khusus membahas tentang tahapan-tahapan PPDB dan mekanisme PPDB. Semoga bermanfaat bagi sobat semua ya. Jangan lupa untuk melakukan subscribe, like dan komen, dan tentunya
Sobat semua, silakan menunggu video-video berikutnya dari saya terkait dengan informasi PPDB tahun ajaran 2024-2025. Terima kasih.